Selamat pagi, Kak. Oke, selamat pagi semuanya. Kabar kalian bagaimana? Sudah sekitar 2 minggu lebih ya kita tidak ketemu. Baik, Kak. Kabarnya gimana? Sehat, Kak. Oke. Baik, Kak. Oh ya, bagus. Jadi selama beberapa minggu yang lalu itu kita sibuk untuk menyiapkan PTS, terus kalian juga PTS, dan hari ini baru kita mulai lagi untuk mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, menyiapkan perangkat pemrograman visual, namun kita ke materi yang lebih rinci lagi, yaitu di bagian blok pemrogramannya. Baik, Ibu siapkan dulu untuk share screen-nya. Apakah di layar kalian tampilannya sudah berubah? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal dan menggunakan pemrograman visual. Itu kita sudah pelajari 2 minggu lalu ya, kalau tidak salah. Dan kita juga sudah mempelajari sebelumnya itu menyiapkan perangkat pemrograman visual. Hari ini kita akan langsung ke blok pemrogramannya. Sebelumnya kita harus mempelajari dulu peta konsep. Kita mempelajari peta konsep itu supaya tahu sebelum-sebelumnya itu kita sudah mempelajari materi apa saja, lalu ke depannya kita akan pelajari materi apa saja, sehingga peta konsep itu sangat penting supaya kalian juga bisa memahami sudah sampai mana kalian belajar. Lalu sebelumnya itu kita sudah pelajari tentang lingkungan kerja dari pemrograman Visual Scratch. Kita sudah pelajari menu bar, tabbar, script area, sprite, dan stack pane, dan juga stack. Hari ini kita akan beralih ke menggunakan aplikasinya. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah tentang blok kode. Tujuannya adalah memahami berbagai blok program. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu kita langsung saja. Untuk pemrograman blok itu adalah proses membuat program yang dilakukan dengan menggunakan blok-blok kode yang disusun menjadi rangkaian proses yang akan dijalankan oleh komputer. Pemrograman blok dilakukan dengan memilih blok kode dan menempatkannya dengan susunan blok yang sesuai. Pembuatan blok dilakukan dengan cara memilih blok kode di blok palette, kemudian mendrag atau drop blok tersebut ke bagian script area. Jadi pemrograman blok itu pemrograman yang menggunakan blok-blok dengan cara di drag ke stack sehingga script area, sehingga nanti pada saat menjalankan program
program yang sudah dibuat melalui blog itu bisa menjadi informasi bagi sprite untuk melakukan yang sudah disediakan di script area, sehingga nanti pada saat menjalankan dia berjalan sesuai apa yang ada di script area, seperti itu. Terus yang pertama itu block motion. Block motion ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur gerakan sprite. Kalau kita ingin sprite kita bergerak, berarti kita harus memilih block motion. Di dalam block motion ini, sprite diperintah untuk melakukan gerakan seperti berpindah dengan jumlah langkah tertentu, berputar dengan satuan derajat tertentu, berpindah secara acak, bergerak ke koordinat tertentu, berpindah dengan arah derajat tertentu, berpindah dengan satuan koordinat sumbu X atau Y, dan sebagainya. Misalnya di block motion ini kita ingin sprite kita bergerak ke depan dengan jumlah langkah tertentu. Misalnya kita ingin sprite ini melangkah sebanyak 10 kali, atau kita ingin melangkah 100 kali, itu bisa, karena di dalam block motion ini ada aturannya juga. Kita bisa mengatur berapa langkah yang bisa kita gunakan agar sprite-nya itu bergerak, lalu perintah kita. Lalu selain itu juga sprite-nya bisa bergerak acak. Kita mau menentukan sprite-nya bergerak ke arah mana, itu bisa diatur melalui block motion. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari block motion. Mungkin kalian sudah melihat sebelumnya pada saat pembuatan akun di Scratch. Kalian mungkin sudah iseng-iseng belajar bagaimana gambarnya, bagaimana modelnya, seperti ini. Jadi untuk block motion sendiri itu dia berwarna biru, dan di sini ini sudah ada seperti aturan-aturannya, seperti itu, perintah-perintah untuk sprite dari melangkah 10 langkah, berpindah tempat, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada block looks. Block looks ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur tampilan program. Pengaturan tersebut dapat berupa pengaturan untuk backdrop dan sprite dalam hal ukuran, warna, dan lain-lain. Nah, untuk block looks ini kita bisa gunakan untuk mengatur tampilan program. Selain itu juga bisa ada perintah di dalamnya, seperti gambar ini. Kita bisa mengatur agar sprite-nya itu seperti menyapa, seperti menampilkan sapaan hello dalam 2 detik, dan banyak lagi. Selain itu kita juga bisa mengatur sendiri, selain kata hello itu mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan, atau ini bisa diatur semuanya di block looks. Dan juga kita bisa mengatur ukuran dari sprite dan warna dan lain-lainnya. Jadi itu kegunaan dari block looks. Selanjutnya itu ada block zone. Block zone ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang mengatur suara yang digunakan. Perintah yang dapat digunakan diantaranya menjalankan dan menghentikan suara, mengatur pitch suara, mengatur volume, dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin sprite kita itu tidak hanya menyapa lewat kata-kata, kita juga bisa membuat sprite kita itu berbicara. Namun di sini itu ada beberapa perintah yang akan digunakan. Misalnya kita akan record dulu suaranya seperti apa, kita atur tinggi suaranya seperti apa, volumenya seperti apa, seperti itu, sehingga nanti pada saat menjalankan sprite-nya tidak hanya menampilkan seperti sebelumnya itu di block looks hanya ada say hello, tapi dia juga bisa menggunakan suara seperti tampilannya seperti ini.
Jadi nanti bisa memplay suara meow ini sampai sprite-nya itu berhenti gitu. Maksudnya itu di block event ini digunakan untuk menyimpan blok kode untuk merespon kejadian-kejadian yang ada. Perintah yang dapat digunakan diantaranya perintah untuk merespon aksi dari pointer mouse jika tombol tertentu di keyboard ditekan dan sebagainya. Jadi event ini bisa menggunakan tombol-tombol tertentu yang diatur. Misalnya tombol gerakan ke kanan dan ke kiri, kita bisa menggunakan tombol di komputer ataupun di laptop kita. Sama halnya seperti saat kita bermain game, kita menggunakan tombol ke arah kiri dan kanan. Nah, untuk di block event ini juga ada pengaturan. Kita juga bisa menggunakan tombol kiri dan juga kanan, atau bisa menggunakan mouse seperti itu. Untuk tampilan block event ini berwarna orange atau kuning, ya. Seperti ini. Misalnya kita mau sprite-nya itu digerakkan, kita harus memberikan perintah dulu seperti when green flag click, otomatis sprite-nya akan bergerak. Karena kan kemarin itu perintah dari green flag ini untuk supaya sprite-nya bergerak seperti itu. Semisal kita sudah di script areanya itu sudah penuh dengan kode-kode yang kita ingin susun, dan kita ingin supaya sprite-nya itu menjalankan perintah tersebut lewat blok-blok itu, kita harus mendrag juga block event ini, perintah block event, yaitu yang green flag ini, supaya nanti scriptnya itu bisa dijalankan di stick seperti itu. Lalu yang berikut adalah block control. Block control ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang berupa pengecekan kondisi, perulangan, dan sebagainya. Digunakan untuk membuat sprite dapat berjalan, berpindah posisi tertentu, dan lain-lain. Nah, seperti yang di bagian seperti block motion itu kan dia berpindah tempat atau melangkah 10 langkah. Nah, kalau untuk kontrol ini kita bisa mengontrol dari yang tadi itu dia 10 langkah, bisa langsung berapa langkah, bisa kita tambahkan block control untuk mengontrol step berapa yang diinginkan supaya sprite itu bergerak seperti itu. Atau kita ingin sprite kita itu berpindah posisi, nanti kita bisa menggabungkan blok dari motion ke block control seperti itu. Untuk tampilannya seperti ini. Misalnya perintahnya itu wait 1 second. Maksudnya kayak kita menunggu 1 detik dulu baru sprite-nya bergerak, mungkin seperti itu. Atau merepeat 10 langkah menjadi berapa langkah seperti itu. Nanti semuanya bisa diatur di block control. Lalu yang berikut block sensing. Nah, block sensing ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang digunakan untuk men-trigger dijalankannya blok kode yang lain. Trigger ini artinya itu pemicu, yang dalam artian bahwa suatu proses yang akan berjalan jika syarat dari pemicu terpenuhi. Jadi misalnya tadi itu di blok control kita memilih repeat 10. Nah, di dalamnya ini ada kolom atau ruang yang disediakan untuk blok tertentu, sehingga
di block sensing ini kita bisa memberikan perintah dari block sensing terus dikasih ke block control. Sama halnya block control juga mengontrol yang lain. Nah, block sensing juga seperti itu, dia seperti mengontrol atau memberikan syarat tertentu. Jika syarat dari block sensingnya ini sudah dipenuhi, nanti dia bisa berjalan, sprite-nya itu bisa bergerak sesuai dengan blok-blok tersebut. Lalu block sensing ini digunakan untuk mengatur jika sprite menyentuh objek lain, warna lain, atau berada pada posisi dengan jarak tertentu dan sebagainya. Nah, tampilannya seperti ini. Banyak sekali pilihan di sini. Misalnya memilih mouse pointer. Jadi nanti kita gabungkan ini ke dalam blok-blok program kita. Nanti dia akan menampilkan atau tidak buat sprite-nya itu menanyakan nama kita siapa, terus menunggu sampai kita menjawab. Di sini ada beberapa pilihan. Jika kita pilih itu, misalnya kita pilih ask what's your name and wait, nanti kita harus menyentang answer, dan nanti usernya atau kita itu bisa memberi nama kita, nama kita, nanti nama kita bisa muncul di stage seperti itu. Lalu berikut blok operator. Blok operator ini digunakan untuk menyimpan blok kode yang digunakan dalam menjalankan operasi tertentu atau sebagai operator dalam mengecek kondisi tertentu. Misalnya tadi di block sensing ini kita ingin supaya ask what's your name and wait ini dia tampil dengan baik. Nah, kita bisa mengaturnya di blok operator sehingga nanti saat di stage-nya itu kita menjalankan programnya itu bisa berjalan sesuai dengan perintah yang sudah kita atur dan melalui blok operator seperti itu. Untuk tampilannya itu blok operator seperti ini. Kita ingin menambahkan misalnya operator, misalnya di sini kan ada seperti plus, kurang, minus, atau sama dengan ini. Kita harus menambahkan perintah di dalam sini. Di ruang yang putih ini kita harus menambahkan perintah. Nanti jadi beragam sprite kita bergeraknya itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu yang H adalah blok variabel. Blok variabel ini adalah blok yang digunakan untuk menyimpan blok kode untuk variabel-variabel. Beberapa blok kode untuk mengatur nilai variabel, mengubah nilai variabel, dan menampilkan atau menyembunyikan nilai variabel. Blok ini dapat digunakan untuk menambahkan variabel sendiri. Sehingga untuk di sprite sendiri juga kita bisa mengubah nilai tertentu sehingga apa yang mau kita tampilkan nanti itu dia sesuai. Misalnya di blok variabel itu nilainya 50 itu terlalu besar, kita ingin dia menjadi kecil, nanti kita bisa rubah seperti itu. Tampilannya seperti ini. Kayak kita bisa buat variabel kita sendiri dari kita berapa setnya berapa, terus kita kasih variabelnya berapa ke berapa, terus dirubah dari variabel yang kita isi yang sebelumnya itu kan kita buat variabel kita sendiri, dan jangan lupa dicentang. Setelah itu kan kita pilih di sini itu misalnya mau blok yang mana, misalnya merubah variabel kita itu berapa, terus dari mana, dari 1, dari 2, atau gimana seperti itu. Sehingga di blok variabel ini dia bisa menambah variabel sendiri, bisa mengatur nilai variabel, dan kita bisa lebih memudahkan kita sendiri juga untuk mengatur posisi dari sprites kita sendiri seperti itu. Nah, untuk materi kita sampai di blok variabel. Mungkin
ada yang kurang jelas saat penjelasan yang kakak berikan pertanyaan. Kalian mau bertanya, silakan. Mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas. Silakan, siapa yang mau bertanya? Mungkin Gabriel Aryo mau bertanya. Apakah tidak ada yang bertanya? Tidak Kak, sudah jelas. Yakin, Gabriel? Yakin Kak. Oke, selain Gabriel mungkin yang lain kita cari ya. Alkirana mungkin ingin mau bertanya. Ahmad Devandra, udah jelas Kak. Oke. Ananda Wayu, mungkin ada di saat penjelasan di bagian blog itu kurang jelas. Sudah jelas ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan coba untuk membuat sebuah program. Misalnya tadi kan kakak udah jelaskan bagaimana cara agar blok-bloknya itu bergerak, digunakan gitu di sprite. Oke, kita coba dulu. Pertama kita ke sprite-nya dulu. Di sini kakak udah join ke pakai akun kakak sendiri. Terus kita ke create. Wi-Fi-nya sedikit lelet ya. Nah, kita kan sudah memilih login, kita udah memilih create, terus tampilan kita akan langsung berubah seperti ini, tampilan pemrogramannya ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang blok kode dari motion, look, sound, event, control, sensing, sampai variabel. Dia itu ada di tampilan tab code. Nah, di selain itu ada customize dan juga sound. Ini tuh bisa satu tampilan dengan code, dimana nanti kalau kita buat sprite itu kita bisa dengan menambah sendiri customize-nya seperti apa, sound-nya seperti apa gitu. Misalnya tadi di pilihan sound ini kan kita mau supaya kita play sound meow ini until down, kita pilih. Tapi kita seperti biasa gitu kan, kita bisa pilih record sendiri. Kalau kita klik ini nanti otomatis kita bisa langsung record. Nah, kalau kita klik record ini nanti suara kita akan ke record. Terus setelah itu kita save. Nanti hasilnya itu ada di sini, di tab sound ini, ada di situ. Sehingga saat kita milih blok sound ini, nanti dia akan ke tab sound ini, dia seperti satu tempat seperti itu. Nah, kita ingin supaya sprite-nya kita ini dia bergerak. Soalnya kita ubah background dulu. Kalau kita mau merubah background, kita harus milih apa coba? Salah satu. Kalau kita ingin background tampilan sini kan warna putih dan itu seperti biasa, kita mau ubah backgroundnya, kita pilih apa? Stage pane. Ya, betul sekali, stage pane. Jadi kita pilih di bagian stage pane ini kan ada dua. Kita pilih yang bagian stage. Terus kita pilih yang backdrop ini ya. Terus ada
seperti gambar gunung ini, kita pilih aja di sini, terus just kita otomatis masuk ke tampilan background apa yang kita inginkan. Di sini kita coba pilih background. Misalnya room 2 kita pilih ya. Kalau sudah kita pilih, otomatis di sini akan di stack-nya akan tampil seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan lebih bagus daripada yang tadi gambarnya cuma putih. Terus kita ingin, hal pertama yang kita lakukan, kita ke motion, move dan steps. Kita pilih ini, caranya kita drag, klik, terus drag ke sini, ke script area. Hal yang pertama kali yang harus kita tentukan supaya misalnya kalau kita sudah milih blok-blok tertentu, tapi kalau salah satu blok ini tidak kita pilih, otomatis nanti saat kita mau di stack-nya itu programnya berjalan, otomatis tidak akan berjalan. Menurut kalian, blok apa yang paling pertama yang harus kita pilih supaya nanti program kita itu berjalan? Coba salah satu. Kita harus pilih satu blok supaya di satu blok itu ada satu kode atau blok tertentu Blok yang operator. bukan, ada satu blok yang memerintahkan kalau kita mengklik ini nanti sprite kita akan bergerak seperti itu. Coba pikirkan lagi. Bukan posisinya tidak di operator, tapi ada di sini, di atas ini. Block control. Satu lagi di atas kontrol, event. Kita coba event. Nah, untuk kalau kita kan mau supaya bloknya itu berjalan, kita harus pilih duluan yang event. Event ini tuh di dalamnya ada perintah when green flag clicked, otomatis nanti dia akan move dan step. Karena kan kita pilih di sini motion, move dan step. Jadi kalau kita klik green flag itu yang ini kan, yang bendera ini, otomatis nanti sprite kita akan bergerak. Kita coba dulu sebelum kita memilih green flag. Coba kita step. Nah, tanpa step dari event ini, kita juga bisa sih secara manual, tapi kita klik secara manual di bloknya, dan itu kan seperti sedikit menyusahkan, apalagi nanti kalau kita bloknya banyak, otomatis kan jadinya susah. Jadi kita butuh blok dari event. Nah, kalau udah kayak gini kan memudahkan kita, misalnya kita memperbesar layar state-nya, nanti tinggal kita klik yang green flag atau go ini kan, otomatis dia kan berjalan sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya kita kan sudah pilih dari move dan steps. Selanjutnya kita ingin supaya sprite-nya itu menyapa atau menyapa kita, otomatis kita harus seperti gambar dari sprite-nya ini muncul kata-kata atau apa gitu, kita bisa pilih ke looks. Setelah itu kita drag ke bawah sini. Nah, misalnya kita
klik green flag-nya, otomatis dia akan muncul kata-kata hello atau sapaan itu. Selain itu juga kita bisa ubah, misalnya selamat siang, untuk beberapa detik, misalnya 3 detik. Nah, selama 3 detik ini selamat siangnya akan muncul di tampilan state. Nah, setelah itu kita ingin supaya seperti menampilkan suara ya, kita pilih ke block sound. Block sound-nya ini bisa kita pilih play sound meow, misalnya ini, pilih blok paling pertama, terus kita drag dan satukan dengan blok sebelumnya. Coba kita jalankan. Nah, dengan sendirinya nanti sprite kita itu akan bersuara seperti itu ya. Selain itu kita juga bisa milih. Tadi kan seperti sebelumnya yang sudah kakak jelaskan, kita bisa record di sini. Kalian bisa mengatur sendiri. Kalau bosan dengan hanya miau dari kucingnya itu, kalian bisa record sendiri suara kalian. Terus misalnya kita mau record, kakak coba ya. Hari ini saya belajar tentang blok kode yang digunakan dalam program Scratch. Oke. Ini kita bisa atur. Misalnya mau terlalu panjang, kita bisa atur menjadi lebih pendek seperti itu. Terus kalau mau ngecek suaranya bisa di sini. Hari ini. Oke, seperti itu. Terus kita save. Nah, otomatis dia ini akan tersave jadi recording 1. Selain meow ini ada recording 1 ini ya. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke tab code. Kita pilih. Tadi di sini kan ada play sound. Kita bisa klik di sini. Pilih record 1. Nah, kita coba mainkan. Hari ini saya belajar tentang blok kode yang digunakan dalam program Scratch. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa ubah sendiri. Kalian ingin menyampaikan apa di Scratch-nya itu bisa sekali. Hingga kalau kalian bosan dengan hanya record 1, bisa juga record sebanyak mungkin kalian bisa di sini. Berapapun yang kalian inginkan bisa ke record di sini ya. Nah, selanjutnya kita ke tombol kontrol. Di tombol kontrol ini kita bisa menggunakan, misalnya kita mau supaya di move 10 langkah atau berpindah 10 langkah ini, kita bisa ubah dia berapa kali, misalnya diulangi berapa kali. Kita bisa pilih ini report. Nah, kalau seperti ini dia udah bergabung. Nah, kita keluarkan dulu yang lain, kita pindahkan sehingga kita hanya fokusnya di move 10 steps ya. Misalnya kita kalau 10 langkah itu langkahnya terlalu kecil, kita bisa rubah jadi 50. Nah, di sini nanti dia bisa melangkah sebanyak 50 kali menurut programnya. Mari kita coba. Sprite-nya, karena hari ini saya belajar tentang blok kode. Sprite-nya terlalu lincah, maksudnya sprite-nya terlalu cepat karena kita pilih 50. Kalau repeat 10 kali kan berarti itu sekitar banyak sekali kan. Jadi kita pilih 30.
Kita pilih 30. Terus, nah, jadi gunanya dari kontrol sendiri itu dia bisa mengulangi berapa langkah, atau kita bisa pilih juga yang lain. Misalnya kalau jika ini maka ini, misalnya kita mau supaya sprite-nya itu bergerak lebih banyak atau menggabungkan banyak hal, kita bisa pilih di kontrol. Untuk sensing sendiri tadi itu kan kita bisa pilih, misalnya ask what's your name, kita bisa pilih ini drag sini, terus setelah itu kita harus mengklik answer. Gunanya supaya nanti pada saat sprite-nya bertanya itu nanti bisa muncul di layar stage-nya ini kayak perintah, nanti kita beri nama kita seperti itu. Mari kita coba, kita ubah dulu kayak gini ya, jalankan. Nah, di sini sprite-nya kan bertanya what's your name, terus ada tampilan seperti kita harus insert nama kita apa, misalnya April. Kita enter, muncullah nama kita di sini, tampilan nama kita di stage. Kalau misalnya kita ingin merubah supaya nama kita aja, kita bisa double klik, atau tidak klik kanan jadi normal read out atau large read out. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau di operator. Tadi kan kita udah belajar tentang operator itu, kayak misalnya kita mau supaya sprite kita seperti ini, misalnya kita pilih operator itu tidak bisa bergabung dengan blok-blok yang lain karena dia membutuhkan blok tertentu. Kita pilih control. Nah, di control ini kita bisa pakai sensing-nya, operator. Bentar. Ya, kita kan pengen supaya operator misalnya kita kasih ke sini ya, dimana saja sih bisa kalau operator, misalkan sesuai, misalnya as di sini. Misalnya kan kita ingin supaya sprite-nya itu bertanya berapa kali, berapa lama, seperti itu. Kita bisa coba di operator, kita pilih sprite-nya itu menyampaikan selamat siang untuk 1 tambah 3, berarti itu ada 4 selama 4 detik, seperti itu. Kita coba. Nah, tadi itu kita kasih dulu. Tadi itu sprite-nya itu menyampaikan selamat siang itu lama ya, sekitar 4 detik. Nah, selain itu banyak juga di sini yang bisa kita pilih untuk ditambahkan di script-nya ya, script area misalnya. Nah, seperti itu. Atau kita mau supaya
sprite kita itu bisa jadi kayak sprite kita itu dia bisa berjalan seperti random atau seperti melayang atau ke arah lain, itu kita bisa gunakan ini, go to random position. Misalnya kita scratch, kita drag ya, terus kita klik. Nah, tiba-tiba scratch kita ini ada di sprite kita ini ada di atas. Jadi kita bisa atur kemana kita ingin supaya sprite kita itu posisinya di mana, kita bisa atur di motion juga. Terus kalau kita ingin sprite kita itu berputar berapa derajat, misalnya kita lepas ini dulu. Misal kita ingin sprite kita itu berputar di sini kali 15, itu kita coba 180 derajat. Kita coba. Nah, sprite kita akan berputar 180 derajat. Jadi dia seperti berputar terbalik. Kita mau dia berputar kembali, kita tambahkan jadi 360. Kita coba. Tidak berjalan. Kita akan coba lagi dari 180. Oh, kembali lagi seperti sebelum. Jadi seperti itu dari yang kita bisa pelajari. Misalnya, nah, jadi sprite-nya itu bisa bergerak jika kita menggunakan blok-blok tertentu seperti itu. Jadi kita bisa pakai blok-blok yang diinginkan untuk supaya sprite-nya ini bergerak. Nah, seperti ini. Jadi dari yang kita pelajari itu seperti yang sudah kita pelajari hari ini, itu sedikit contoh yang bisa kakak bagikan. Mungkin ada yang kalian tanyakan, waktu dan kesempatan kakak berikan. Jadi ini hasil akhirnya dari yang kayak gini. Nanti tampilan akhirnya seperti itu, tergantung dari di script area kita ini kita kasih blok-blok apa aja, blok-blok yang kita mau gunakan itu seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi dari yang sudah kita praktekkan, atau mungkin kurang paham bagaimana untuk menjalankan bloknya seperti itu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke.
Kakak mau tanya, misalnya di sprite kita ini kan sudah jadi. Kita mau supaya kita menambahkan customize dari sprite. Misalnya kita mau supaya sprite-nya itu ada berapa gitu. Menurut kalian kita kalau mau menambahkan sprite itu di mana? Di area mana? Di Di sprite mana? list. Ya? Gimana? Di sprite list. Oke, betul, Gabriel. Sprite listnya itu bisa saja kita pilih di sini. Misalnya kita mau tambahkan seperti itu kan, kita tambahkan di sini, klik. Atau kita mau ubah dari tadi itu kita mau ubah sprite kucingnya itu jadi siapa itu kita bisa. Jadi kita pilih ini. Nah, Ari jadi ada satu lagi di sini. Otomatis kita bisa tambahkan lagi. Terus untuk Ari itu kita mau dia seperti apa? Misalnya tadi kan di sini kan untuk kucingnya sendiri sudah ada, terus sekarang kita mau Arinya. Nanti kita bisa atur lagi di script areanya itu seperti apa, kayak gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Mumpung masih ada beberapa waktu lagi, atau sudah paham semuanya. Mungkin di rumah adik-adik sudah mencoba bagaimana cara untuk sprite-nya itu bergerak, atau kalian mungkin sudah latihan sendiri, terus kalian menemukan kesalahan atau mungkin yang ada hal yang kalian bingungkan sehingga kalian seperti bingung, ini sprite-nya seperti ini, seperti apa. Mungkin kalian bisa kakak bantu gitu. Semuanya sudah mengerti berarti. Oke, berarti ke depannya kalau ada tugas mengenai squares ini, kalian semua pasti sudah paham. Oke, terima kasih Gabriel. Buat teman-teman yang lain juga, ayo semangat belajar lagi. Semoga ke depannya itu kita semua itu bisa sama-sama mengerti dengan baik seperti apa itu pemrograman Scratch. Siapa tahu nanti ke depannya ada di antara kita yang jadi programmer terus menghasilkan animasi seperti itu. Kan kita tidak tahu. Jadi saat kita belajar itu kalau kita tekun pasti nanti menghasilkan sesuatu. Oke, jadi seperti itu tadi yang sudah kita pelajari. Berharap dengan pembelajaran kita tadi itu adik-adik sudah mengerti, terus kedepannya lagi antusias adik-adik yang lain juga bisa bagus. Kayak kalau mungkin ada yang tidak dipahami, adik-adik boleh bertanya seperti itu, supaya nanti kalau ada tugas supaya tidak ada yang dibingungkan. Kemarin itu kan sebelumnya kita sudah belajar soal dari yang pertama kita pelajari itu mengenal pemrograman visual, terus kita masuk ke pengenalan Scratch, lalu ke pemahaman yang lain. Nah, kemarin itu selama PTS ulangan harian itu kakak udah cek beberapa, dan itu banyak sekali. Ada beberapa yang
masih belum paham betul pemrograman visual itu seperti apa. Terus ada adik-adik yang lain yang pada saat kita mengajar itu kita sudah ajari, dan mungkin dari kalian itu beberapa belum ada yang paham, sehingga di saat kita bertanya ada pertanyaan itu kan kalian tidak bertanya, akhirnya kalian pada saat menjawab itu ada beberapa yang memang sama sekali tidak menjawab, terus ada yang melenceng dari jawabannya seperti itu. Jadi fungsinya setiap kali Bapak Ibu guru atau kakak-kakak PPL itu bertanya, misalnya mungkin ada yang dimengerti, itu adik-adik bisa bertanya seperti itu, sehingga kalau ada tugas ujian-ujian itu kalian bisa paham betul. Jadi ke depannya Kakak harap kalian semua bisa aktif untuk bertanya, tetap jaga kesehatan, dan juga karena tidak berapa lama lagi kan kalian sudah masuk sekolah, jadi harap kalian itu bisa tetap jaga kesehatan supaya nanti saat masuk sekolah itu kalian semuanya udah sehat dan juga tidak ada yang sakit seperti itu. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih buat antusiasnya adik-adik, Gabriel, terus teman-teman yang lain juga tadi. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dan juga pernyataan kalian. Tetap semangat belajar dan tetap optimis. Semoga kedepannya itu kalian bisa lebih aktif lagi. Itu sih. Terus kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah hadir hari ini. Semangat lagi belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selamat siang, Kak. selamat siang.